Kamu apa-apaan sih, lah? Aku udah baik sama kamu ya. Kamu malah kasar begini sama aku. Bebasin saya. Terus mencintamu. Ibu. Ini bunga. Alhamdulillah. Cepat sembuh ya, Bu. Yang rajin minum obatnya. Ibu juga jangan banyak pikiran dulu ya. Lala belum pulang. Belum, Bu. Kak Lala lagi refreshing sama Pak Julian. Ibu gak usah khawatir ya. Tapi kenapa perasaanku jadi khawatir gini ya sama Lala? Pak Julian tenang aja Pak. Sistem kami akan cepat mendeteksi siapa pemilik mobil itu dan kemana arah perginya lewat CCTV di dalam kota. Lah, kamu harus kuat ya. Kamu harus bertahan, apapun yang terjadi. Tunggu aku, lah. Aku pasti datang buat nyelamatin kamu. Maaf Pak, kami sudah berusaha mencari. Tapi kami tidak menemukan data kepemilikan plat mobil ini. Sepertinya mobil ini ilegal. Oh ya Pak, pelacakan jalur perginya mobil itu juga sulit ditemukan. Sepertinya pengemudi itu tahu titik-titik buta CCTV jalan. Kok bisa sih? Pak Julian, sepertinya orang yang kita cari ini bukan orang sembarangan, Pak. Ya udah, terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Pak Julian, sepertinya untuk menemukan orang ini dengan cepat, kita sudah tidak ada cara, Pak. Saya akan turun tangan langsung. Apapun akan saya lakukan demi menangkap pelaku penculikan ini. Chef, ini rasanya sama persis seperti yang Chef buat waktu itu. Oh ya? Chef hebat banget. Padahal saya udah janji buat jaga senyum kamu, lah. Tapi sekarang saya nggak tahu harus berbuat apa.
Maaf Pak. Bapak nggak apa-apa kan? Ya saya nggak apa-apa. Oh iya Pak, sekarang para detektif sedang berpencar untuk mencari petunjuk tentang Chef Lala. Saya yakin Pak, ada CCTV di tempat lain seperti toko, gedung, atau tempat lainnya selain jalanan yang menangkap gambar mobil tersebut Pak. Ya udah kalau gitu saya nanti akan bantu buat berkeliling ya. Aduh, jangan Pak. Mendingan sekarang Bapak pulang istirahat. Daripada Bapak muter-muter tapi Bapak nggak ada tujuan dan nggak ada petunjuk, yang ada bikin capek Bapak doang Pak. Tapi Sol, saya... Sebentar. Halo, ya Mbak Tanti. Ada apa ya? Halo Pak, maaf ya Pak. Tanti harus ganggu Bapak ini. Tapi saya harus ngomong sama Pak Julian. Tadi katanya Neng Cipa ngelihat Chef Lala, Pak. Ngeliat Lala? Ngeliat di mana Mbak? Saya nggak tahu Pak jalanannya di mana. Cuman tadi Neng Cipa sempat turun dari mobil, terus lari ke jalan sepi. Dan saya sama Pak Gugun ngejar Neng Cipa. Tapi saya nggak ngeliat Pak Chef Lala ada di situ. Apa mungkin Neng Cipa salah lihat kali ya Pak? Terus sekarang kalian di mana? Ini masih di jalan Pak, mau jalan pulang. Mbak, itu Syifa lagi nangis ya Mbak? Kenapa kok bisa nangis? Iya Pak, tadi Neng Cipa sempat jatuh Pak. Dan sekarang lagi kesakitan Pak. Astaga. Ya udah Mbak, kalau gitu saya minta tolong untuk Mbak anterin Syifa ke klinik dekat situ ya. Oh iya Pak, saya bawa ke klinik ya Pak. Papa, Syifa gak mau ke dokter. Syifa mau pulang aja. Syifa gak mau bikin Bapak khawatir dan gak jadi cari Tante Lala. Iya sayang. Ya udah kalau gitu kamu pulang aja ke rumah. Tapi Mbak Tanti tetap harus panggil dokter karena kamu harus diperiksa sama dokter ya. Cipa? Neng Cipa demam? Sini. Halo Pak, Neng Cipa demam Pak. Kayaknya saya harus bawa ke dokter deh Pak. Oke. Ya udah kalau gitu Mbak, makasih ya. Nanti kabarin saya ya. Iya Pak, baik Pak. So, Iya Pak. kayaknya saya harus pulang deh. Syifa demam soalnya. Tapi saya mau minta tolong sama kamu buat tetap terus cari Lala sampai dia ketemu ya. Saya nggak tenang soalnya. Baik Pak. Bapak nggak usah khawatir, saya tahu Bapak khawatir banget tentang Chef Lala. Tapi di sini biar saya yang handle Pak. Nanti kalau ada sedikit pun informasi tentang Chef Lala, saya akan langsung kabarin Pak Julian. Oke, makasih ya. Sama-sama Pak. Oh iya Pak, mengenai Chef Lala, apa perlu saya langsung kasih tahu ke Ardan Pak? Nggak usah Sol. Saya yang harus bertanggung jawab. Karena kan Lala hilang saat bersama saya. Biar nanti saya aja yang ngomong langsung sama Ardan. Baik. Apa sebelum pulang aku ke rumah Lala dulu ya? Kasih tahu Ardan. Ya udah kalau gitu saya duluan ya. Baik Pak, hati-hati di jalan ya Pak. Gue udah bilang sama lu kan, jangan pernah sentuh milik gue. Iya, sorry. Gue lupa, dia punya lo. Silahkan, gue nggak bakal sentuh sedikit lagi pun.
Soal Lala, aku nggak mungkin kasih tahu lewat telepon aja. Aku harus kasih tahu langsung. Ardan pasti marah besar. Wush, tuh. Kayaknya seru banget nih jalan-jalannya. Sampai jam 11 malam. Kemana aja sih, Pak? Oh. Kalala mana, Pak? Oh, di mobil ya? Ketiduran ya, Pak ya? Ibu kamu udah tidur dong? Ibu? Udah, Pak. Nah, ini ada apa ya, Pak? Kok muka Bapak lesu banget gitu? Kalala sama Bapak kan? Sebenarnya Lala udah gak sama saya semenjak di restoran dan kemungkinan dia diculik sama Hasbi. Hah? Nah, kok bisa, Pak? Dan udah ya, kamu tenang dulu ya Dan. Jangan sampai ibu kamu dengar masalah ini. Soalnya kondisi dia kan lagi nggak baik Dan. Gini, Pak. Saya butuh penjelasan, Pak. Kok Kak Hasbi bisa culik kakak saya? Oke. Hah? Kok bisa Kak Hasbi ngeganggu kakak saya lagi, Pak? Dan kamu tenang dulu, saya jelasin ya. Tapi kamu tenang. Emang cantik banget ya Lala ini. Pantas saya lu susah move on, walaupun udah jadi mantan suami. Gue gak minta komentar dari lu ya. Terus, rencana lu apa sekarang? Nggak mungkin dong lo sekap dia di sini selamanya. Gue bakalan jadiin dia Sandra. Buat nyuruh Julia tuh hapus semua bukti-bukti. Kalau gue pernah nyuruh preman untuk mukul adiknya. Ardan namanya. Gila, lo kriminal banget, men. Suka gua. Aneh lo. Ya udah, pokoknya lu ngapain aja bebas, gue ngikutin permainan lo, oke? Lu juga lagi bosen kan? Oke? Yaudah, kalau gitu gue tidur duluan ya bro. Lu bebas pilih kamar mana aja, oke? Good night bro. Udah lama aku nggak lihat wajah tidur kamu lah. Jadi kangen deh. Kamu sih dari awal nggak pernah mau nurut sama aku. Kalau kamu nurut dari awal, nggak mungkin aku ngelakuin ini semua. Apalagi nyekapin kamu. Ya kamu sih milihnya Julian. Begini deh jalannya. Yaudah kalau gitu. Good night sayang.
mimpi indah. Jadi Kak Hasbi culik Kak Lala pakai mobil yang nggak bisa dilacak, Pak. Berarti sekarang dia mampu nyewa orang-orang yang lebih profesional daripada preman-preman itu. Kalau kata para detektif, sepertinya kayak gitu, Dan. Oh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Padahal saya pikir kita udah bisa hidup tenang, bisa damai. Gak diganggu lagi sama dia. Malah sekarang Kak Hasbi makin nekat, Pak. Bapak udah coba hubungin Kamesya? Udah. Saya udah berkali-kali telepon, tapi nomornya nggak aktif, Dan. Coba saya hubungin Kamesya. Siapa tahu nomornya udah aktif. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Masih nggak aktif, Pak, nomornya. Saya benar-benar udah nggak tahu harus ngomong apa sama kamu, Dan. Minta maaf juga kayaknya udah nggak cukup. Tapi saya janji sama kamu, saya bakal selamatin Lala. Halo Pak. Iya Pak. Seperti yang saya sudah laporkan di chat tadi, anak Bapak sedang melakukan penculikan terhadap mantan istrinya Pak. Siap Pak. Saya janji di sini bakal aman. Gak ada jejak. Saya juga bareng sama Hasbi terus kok Pak. Satu lagi Pak. Menurut rekan saya yang tadi sempat mengintai di restoran, dia melaporkan ada beberapa detektif dari Lumens Investigation, Pak, yang mulai mengusut tentang hal ini. Jadi apa respon kita, Pak? Siap. Akan saya laksanakan besok pagi, Pak. Harus hidupin handphone nih. Parah banget sih si Hasbi. Gue diemin berhari-hari gak gue hubungin. Beneran gak hubungin gue. Ngapain sih Julian ngubungin gue sebanyak ini? Loh, Fit? Kok lo udah balik? Cepet banget pulang kampungnya? Sya, gue maaf banget sama lu. Kayaknya lu harus tinggal di tempat lain deh. Soalnya gue nggak perpanjang lagi sewa apartemen di sini. Ini aja gue mau beres-beresin barang-barang gue. Loh, bentar, Fit. Lo serius? Kok dadakan banget sih? Ya, mau gimana lagi, Sya? Udah mending sekarang lu beres-beresin barang-barang lu juga ya. Ya, Fit. Panjang sebulan lagi deh, Fit. Please. Tetap nggak bisa, Sya. Soalnya besok udah ada penghuni baru di sini. Udah, gue mau beres-beres dulu ya. Nggak tidur, bro. Belum bisa tidur. Lo sendiri kenapa? Gak tidur?
Sama. Gue juga nggak bisa tidur. Mau push rank aja gue sambil nyemil tuh. Lu kok bisa nyantai banget sih? Lu sadar gak sih? Kita berusaha ngelakuin hal kriminal. Lu gak panik? Oke. Ini rahasia ya. Tapi gue punya banyak backingan orang hebat. Jadi urusan kayak gini ya sepele lah. Jadi lu ini orang kaya? Sampai bisa punya backingan hebat? Terus lu punya film mewah kayak gini? Jadi lu ngapain? Kontrak di rumah kecil? Ya, anggap aja gue lagi keluar dari zona nyaman lah ya. Udah ya, gue game dulu. Tuh makannya kalau mau. Tapi jangan banyak-banyak. Terbuncit. Makasih ya Pak ya. Banget sih. Mau gimana lagi? Gue mau nggak mau mesti berhenti dulu ngambek sama Hasbi. Daripada gue nggak punya tempat tinggal. Cuman ini satu-satunya cara. Bi, Hasbi, apa pergi dia ya? Tapi kemana? Coba deh sekali lagi. Hasbi, ini aku Bi. Mana sih dia? Apa sih? Tumben banget Arden telepon. Kemarin Julia juga miss call mulu. Kenapa sih? Halo, kenapa? Kak Mesya, kakak di mana? Kakak lagi sama Kak Hasbi kan? Kak, kalian ngapain sih? Sampai nyulik-nyulik Kak Lala? Den, apaan sih Den? Baru nelpon udah nyemprot-nyemprot aja. Gak usah bohong ya Kak. Tolonglah Kak, lepasin Kak Lala. Kasihan ibu sampai kepikiran Kak Lala terus. Dan kamu tuh ngomong apa sih? Hah? Aku nggak nyulik Lala dan aku nggak tahu Lala di mana. Enggak, kalian berdua pasti sekongkol kan? Kalian kan dua penjahat yang gak pernah habis akal busuknya. Bocah, denger ya, jangan sotoy kamu jadi anak. Aku nggak tahu Lala dan Hasbi di mana. Udah deh, kamu tuh kalau nelpon cuma buat bikin kesel dan emosi nggak jelas. Nih gak usah nelpon. Kak Mesya, Kak. Selain banget sih nih anak. Bentar. Hasbi nyulik Lala. Berarti semua yang diomongin ke gue kemarin bohong dong. Katanya gue udah gantiin posisi Lala di hati dia. Tapi ujung-ujung dia balik-balik lagi ke Lala. Aduh. Tapi sekarang gue gimana dong? Gue tinggal di mana ini? Mana badan gue pegel lagi. Wah. Gue nunggu di mana dong ya? Mau bahas di sini aja deh. Ih, ngamuk lagi ah.
sebenarnya siapa ya? Di internet juga nggak ada info apa-apa soal dia. Dia bisa dipercaya nggak ya? Ya udahlah. Mau dia anak napi, mau dia mantan napi. Yang penting sekarang gue masih bisa manfaatin dia. Gue cuma perlu waspada aja sama dia. Besok gue akan telepon Chef Jalan itu. Gue yakin sekarang dia pasti kepikiran banget sama Lala. Dia juga pasti bingung mau nyari Lala di mana. Rasain lo. Alhamdulillah, Syifa udah tidur. Keadaannya mungkin udah lebih baik. Pak. Pak, maaf saya mau nanya, gimana kabarnya Chef Lala? Udah ada kabar belum? Aduh, gimana ya Pak? Takutnya Neng Sipa besok pagi nanya. Terus kata dokter gimana keadaan Syifa, Mbak? Tadi kata dokter ada benturan di pahanya Neng Cipa. Tapi nggak ada masalah kok Pak. Ya demamnya juga demam ringan. Mbak, besok tolong jagain Syifa ya. Saya besok mau cari Lala seharian. Iya Pak. Oh ya Pak. Tapi saya khawatir kalau misalnya ada Ibu Lydia datang ke sini. Pastikan dia nanya tuh, Neng Cipa, kenapa Neng Cipa sedih? Pasti nanyanya kayak begitu Pak. Nah terus nanti Neng Cipa pasti jawab, oh iya, Chef Lala hilang. Nah saya harus jawab apa Pak? Kayaknya mama saya besok nggak akan kesini deh. Soalnya terakhir mama itu bilang dia mau keluar kota. Jadi aman semuanya kok Mbak. Saya mau lihat Syifa dulu ya Mbak ya. Iya Pak. Aku sebentar banget, Pak. Nggak apa-apa, Mbak. Ya udah saya mau istirahat dulu ya. Iya, Pak. Chef ini? Iyalah, itu buket bunga yang terbuat dari sapu tangan. Coba deh kamu ambil satu tangkai. Ya, emang nggak ada kejadian yang biasa-biasa aja sih lah kalau bareng sama kamu. Tunggu, ini maksudnya apa nih? Chef nyindir saya? Enggak, saya nggak nyindir. Mungkin saya memang bukan orang yang tepat untuk menjaga kamu, lah. Dan mungkin perasaan ini nggak benar-benar nyata untuk jadi alasan saya ngelindungin kamu.
Ini di mana ya? Aku diculik seseorang yang gak aku kenal. Astagfirullah. Kepala aku sakit banget. Pagi lah. Hasbi. Sarapan dulu. Ayo. Kenapa kamu, Lat? Kenapa kamu takut? Emangnya aku apain kamu? Ini aku malah mau nawarin kamu sarapan loh. Aku pikir kamu bangun-bangun, kamu bakalan nampar aku. Soalnya kan belakangan ini kamu sehobi itu, nampar aku. Tapi ternyata malah kamu shock. Kamu mau apain saya lagi? Hah? Kenapa saya ada di sini? Nih, Pak. Kamu sarapan dulu ya. Deketin saya. Oke, aku jaga jarak. Ini aku cuma mau nawarin sarapan ke kamu. Ini ada roti, pakai selai strawberry. Dimakan ya? Minum dulu, biar tenang. Kamu apa-apaan sih, lah? Aku udah baik sama kamu ya. Kamu malah kasar begini sama aku. Bebasin saya. Kamu mau apa lagi sih dari saya? Udah. Kamu sekarang mendingan kamu tenangin diri kamu dulu ya. Kalau kamu nggak mau makan ini, aku akan belikan kamu makanan yang lain. Kalau kamu mau mandi, kamar mandi sebelah sana. Baju, handuk, sabun udah aku siapin semuanya. Kamu tahu kenapa aku bawa kamu ke villa semewah ini? Aku pengen tunjukin ke kamu. Hasbi yang sekarang bukan lagi Hasbi yang dulu. Tapi aku adalah Hasbi yang pernah kamu cintai. Kita udah cerai. Kita udah selesai. Kamu kemarin udah mau nikahin Kak Mesya. Sekarang di mana Kak Mesya? Ada di rumah temannya. Tenang aja. Aku bakalan bertanggung jawab atas semuanya. Bebasin saya, Hasbi! Bebasin saya! Udah Lala. Malas aku sama kamu. Gak bisa diajak ngomong baik-baik. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Aku di mana sekarang? Pegel banget sih. Ngurusin Nang Cipa. Sakit. Untung aja demamnya langsung turun habis minum obat. Kalau kagak ya Allah. Tambah lagi nih pegelnya. Pak Julian? Allahu Akbar, Bapak. Pak Julian, ini Pak Julian baru bangun apa belum tidur ini? Mana saya mau tidur, Mbak. Kalau saya nggak tahu Lala sekarang ada di mana. Entah dia diapain sama Hasbi.
Ya ampun Bapak, berarti Bapak semalaman nunggu kabarnya Mas Excel? Terus udah ada kabar belum Pak? Astagfirullahaladzim. Pak, mendingan Bapak tidur aja dulu sebentar. Karena kan sebentar lagi Neng Cipa bangun. Nanti kalau Neng Cipa bangun, ngelihat Bapak mukanya lesu, yang ada dia sedih lagi. Saya takut kalau saya tidur, Mbak. Nanti kalau tiba-tiba ada kabar dari Lala sama Excel gimana? Ya ampun Pak, nanti kalau ada kabar, Mbak Tanti bangunin. Mbak ya udah sejam lagi deh, Tanti bangunin ya. Jadi Bapak bisa lanjutin tuh nyari Cep Lala. Yang penting Bapak tidur dulu. Ya udah deh kalau gitu. Nanti tolong bangunin saya, Mbak. Iya Pak, pasti Tanti bangunin. Bener ya? Iya beneran. Janji. Iya Pak, saya janji. Nanti saya bangunin Bapak. Lala makin hari, makin gak stabil aja emosinya. Mau kemana lo? Gue mau keluar bentar, ada urusan. Lu nggak lagi ngejebak gue kan? Ngejebak? Maksudnya, lu pikir gue mau kabur gitu? Ngapain gue kabur? Lo yang nyulik, lo juga yang dicurigain. Gue kan cuma tinggal bohong aja, gue bilang gue supir taksi online yang gak tahu apa-apa. Udah bro, santai aja. Urusan gue juga ini buat memperlancar aksi lo kok. Maksud lo apa ya? Ini apa? Makanan. Gue bakal beliin makanan yang enak-enak buat kita. Masa kita lagi varian gini kita kelaparan kan nggak lucu ya? Oke? Nah, cepet duluan ya bro. Itu anak benar-benar susah ditebak. Tapi awas aja, kalau sampai dia ngejebak gue.